Halo guys, kembali lagi di channel Zamroni, channel yang membahas tentang dunia tanaman hias. Kali ini saya akan sharing tentang apa, yaitu ini dia cara menanam tanaman calathea bulu ayam agar subur di rumah. Nah, seperti teman-teman lihat, ini di depan saya adalah beberapa tanaman koleksi calathea saya ya, yang cukup indah buat saya karena tanamannya itu sangat besar. Ini sebelah kiri saya adalah tanaman calathea sepat ya, yang sudah rimbun. Nah, itu dia, bagus ya, coraknya garis-garis seperti ikan sepat, makanya disebut calathea sepat. Cantik ya, unik. Lalu yang sebelah kanan ini adalah calathea ornata. Nah, itu dia, cantik seperti tanam tekstur dari daun Aglonema rotundum ya. Nah, lalu di tengah-tengah ini yang paling depan saya ini adalah tanaman calathea bulu ayam, atau nama latinnya Calathea lacifolia. Ini cuman kondisinya tidak terlalu bagus ya dari tukang tanamannya, yaitu beberapa samping-sampingnya mengering, ujungnya juga habis ini mengering. Ini biasa kendala yang ditemui oleh para pencinta tanaman, terutama dalam melakukan perawatan tanaman calathea. Kok lama-lama biasanya di rumah akan semakin kuning, mengering, dan habis. Itu karena kenapa? Saya beri tipsnya ya. Tanaman calathea yang menggulung, biasanya kalau menggulung itu sering terkena paparan sinar matahari. Jadi karena calathea ini adalah tanaman indoor, lebih baik taruh di teras rumah, di tempat yang teduh, tidak terkena sinar matahari langsung, tapi dengan kondisi yang terang dan sirkulasi udara yang bagus ya. Jadi cukup taruh di teras aja. Lalu apakah boleh terkena sinar matahari? Boleh saja, karena setiap tanaman yang hidup itu butuh sinar matahari langsung, tapi dengan intensitas yang berbeda-beda. Untuk calathea ini biasanya saya jemur seminggu sekali ya, seminggu sekali cukup dengan 1 jam terkena paparan sinar matahari pagi, misalkan dari jam 9 sampai jam 10 pagi ya. Tapi kalau kondisinya udah mulai lemas, loyo, langsung taruh aja ya di tempat teduh dan siram dengan air. Biasanya dia akan segar kembali. Lalu sekarang untuk pemindahannya ya gimana? Karena ini baru saya beli, otomatis masih menggunakan polybag. Kalau kita tanam ditaruh di rumah tentu jelek ya menggunakan polybag ini. Harus kita gunakan dari pot agar tampilan semakin cantik. Kemudian saya siapkan dulu nih, untuk potnya adalah pot bekas ya. Pot saya bukan banyak sekali, jadi saya tidak perlu membeli-beli lagi ya. Cukup saya cuci nanti ini karena masih agak kotor. Ini diameter 1 jengkal. Saya pakai aja langsung ya. Untuk media tanam yang saya pakai adalah sekam bakar seperti biasa, karena ini adalah tanaman indoor. Jadi gunakanlah media tanam yang poros agar airnya cepat turun ke bawah atau keluar dari lubang drainasenya. Ini adalah sekam bakar ya. Media tanam yang steril, tidak akan mengalami pembusukan walau bertahun-tahun. Paling media tanamnya itu nutrisi yang berkurang, jadi sebulan sekali bisa ditambahkan dengan pupuk kambing. Ini media tanamnya sekam bakar dicampur dengan pupuk kambing. Pupuk kambingnya berapa? Untuk sekam bakarnya adalah 3 bagian dan pupuk kambingnya 1 bagian. Nah, ini kalau udah setengah begini, saya tambahkan pupuk kambing ya. Nah, ini dia pupuk kambingnya, masih berbentuk bulat-bulat ya. Nah, ini dia, saya tambahkan lagi. Oke ya. Oke, kalau udah setengah bagian begini, setengah dari pot, kita singkirkan dulu ya. Ini nanti sebagai alas dasar ya untuk tanamannya, agar tanamannya nanti untuk calathea tidak terlalu ke bawah banget. Jadi saya kasih landasan dulu untuk media tanamnya seperti ini ya. Sekarang kita singkirkan dulu. Nah, kembali lagi ke tanaman calathea bulu ayamnya. Kita robek ya. Kita pecahkan media tanamnya perlahan-lahan, tekan ya. Tapi ingat, akarnya jangan sampai putus. Jadi kita benar-benar membongkar media tanamnya itu secara perlahan-lahan.
kita bisa goyang-goyang seperti ini. Nah, tapi kalau akarnya sudah banyak yang mengikat dengan media bawaan, kita jangan paksakan ya membongkar seluruh media tanamnya, takutnya malah akarnya akan mengalami putus. Kalau akarnya udah putus, ini biasanya akan tanamannya stuck ya, mengalami stagnan dan akan mati, susah berkembang. Biasanya seperti itu kejadiannya. Oke, sekarang kita masukkan ke ini tadi untuk bawahannya ya. Kita masukkan, nah seperti ini. Kalau seperti ini kita timbun lagi ya untuk bagian akarnya dengan sekam bakar lagi dan pupuk kambing. Oke ya. Kita tekan samping-sampingnya. Kita bisa berikan lagi untuk lapisan paling atas dengan pupuk kambingnya. Ini dia. Kenapa saya menggunakan pupuk kambing? Karena nutrisi pupuk kambing itu paling bagus di antara pupuk kandang yang lainnya ya. Misalnya pupuk sapi, itu saya lebih rekomendasi pupuk kambing karena tanamannya benar-benar beda hasilnya ya, lebih subur, lebih hijau. Nah, oke. Kita padatkan agar tidak roboh. Nah, sudah ya. Kelihatan cantik bukan? Nah, kalau udah seperti ini, apa yang kita lakukan selanjutnya? Kita akan melakukan penyiraman. Bisa disiram dengan air biasa atau langsung menggunakan pupuk organik. Pupuk organiknya apa? Pupuk organik cairnya udah saya sering sekali katakan ya, saya sharing tentang cara pembuatannya, yaitu ini dia. Ini adalah pupuk organik cair yang sudah saya simpan di jerigen ya. Nah, itu dia, tinggal sedikit karena sering saya pakai. Itu terbuat dari 5 liter air cucian beras, campurkan dari 2 tutup botolnya E4, takarnya segitu, lalu dimasukkan ke dalam jerigen ini yang berisi air cucian beras 5 liter. Lalu dicampur dengan gula merah 120 gram, lalu dihaluskan ya. Kemudian masukkan ke dalam jerigen lagi. Nah, kalau udah seperti ini bisa ditutup ya. Jerigennya selama seminggu, boleh dibuka tiap hari selama 2 menit atau 1 menit agar gasnya keluar. Apabila seminggu baunya seperti tape, berarti berhasil ya pembuatan pupuk organiknya. Nah, setelah seminggu itu baru bisa kita lakukan untuk pelarutan lagi. Kita larutkan lagi berapa? Yaitu setengah gelas sampai 3/4 gelas ya. Dicampur ke air bersih. Ini dia. Air bersihnya 5 liter. Lalu pupuk organik cairnya adalah setengah gelas sampai 3/4 gelas. Yaitu 1 gelas kurang sedikit lah. Lalu kita campurkan ke air 5 liter ini. Kita aduk-aduk dan ini hasilnya ya. Ini sudah saya campur, ini sudah saya larutkan dengan air biasa. Sekarang kita melakukan pemupukan langsung aja ya. Sekarang kita siram. Nah, itu dia sudah keluar ya air pupuknya dari lubang drainase. Berarti kita mensudahi dari pemupukannya. Nah, lalu untuk pemupukan organik ini diberikan berapa hari? Yaitu 4 hari sekali ya. 4 hari sekali, lalu seminggu kemudian bisa disiramkan dengan pupuk NPK cair, yaitu NPK 16 nya setengah sendok makan dilarutkan ke 5 liter air bersih, kemudian disiramkan ke per akarnya seminggu sekali. Lalu kendala-kendala yang biasa dihadapi pada tanaman kalete ini adalah seperti ini ya. Nah, ini daun mengering. Nah, daun mengering ini adalah media tanam yang padat ya. Lalu pemupukan nutrisi yang kurang, jadi hasilnya seperti ini, jelek ya. Tapi saya yakin insya Allah di tangan saya dengan pemberian nutrisi organik dan NPK secara seimbang akan muncul daun-daun baru yang sehat-sehat. Saya yakin itu. Lalu untuk kalete yang menggulung daunnya itu berarti terlalu sering terkena paparan sinar matahari, bisa ditaruh aja di teras rumah ya, seperti itu. Itulah kendala-kendala yang sering dihadapi oleh para pecinta tanaman dalam merawat tanaman jenis kalete apapun. Oke, gitu aja ya. Semoga video ini bermanfaat, selalu menjadi inspirasi buat teman-teman para pencinta tanaman hias di rumah.
Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya untuk channel saya ini agar selalu berkembang dan bisa memberikan informasi apapun tentang dunia tanam hias kepada teman-teman di rumah. Dah. Halo guys, saya punya kabar baik untuk teman-teman para pecinta tanaman di rumah. Saya sekarang udah buka toko pertanian secara online loh, yaitu di Zambroni Florist. Di toko pertanian saya ini menjual berbagai macam pot, mulai dari berbagai ukuran dan jenisnya. Lalu juga ada berbagai macam pupuk seperti pupuk NPK dengan berbagai merek, KCL, TSP, Dekastar, Urea, Merauke, E4, pupuk organik cair dan lain sebagainya. Lalu ada juga insektisida, herbisida, fungisida, media tanam yang saya pakai sampai dengan tanaman hidup seperti tanaman hias, anggrek, mawar, melati dan sebagainya. Lalu juga ada tanaman buah seperti berbagai jenis dari mangga, jeruk, jambu, kelengkeng dan sebagainya. Semua itu bisa didapatkan melalui pemesanan di nomor WA berikut ini ya, ataupun ada di deskripsi channel saya. Konsultasinya gratis. Semua barang yang saya jual itu adalah barang-barang berkualitas tinggi dan terbaik. Jangan lupa pesan sekarang ya guys. Kalau mau subscribe channel saya, tekan tombol sebelah kanan saya. Dan kalau mau lihat video-video saya yang lain, ada di sebelah kiri saya. Tonton ya, jangan lupa guys.